Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah segala aturan tentang penulisan bahasa Indonesia meliputi huruf, kata, penggunaan kata dan tanda baca sebagai sarananya. Mari kita simak lanjutan video berikut ini. Baik anak-anak, kita awali dengan penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang pertama dipakai sebagai huruf pertama kalimat yang berupa petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, ini adalah contoh petikan langsung anak-anak. Contoh kalimat langsung. Jadi bentuk kalimat langsung itu, ini adalah kalimat yang langsung diucapkan adik. Adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, yang mengucapkan kapan kita pulang ini kan adik. Maka dari itu disebutkan ini adalah kalimat langsung. Nah, petikan langsung diawali dengan huruf kapital. Ini K. Kapan kita pulang? Petikan langsungnya ya, ucapan adiknya itu diawali dengan huruf kapital. Jika kita berbicara kalimat langsung, ada juga kalimat tidak langsung nanti yang harus anak-anak pahami. Contoh bentuk kalimat tidak langsung dari kalimat ini, misalnya adik mengatakan kapan kita pulang. Nah, yang semula adik bertanya jadi menjadi adik mengatakan kapan kita pulang. Bentuknya begitu, menjadi kalimat tidak langsung. Artinya kalimat tidak langsung itu bisa diucapkan orang lain mewakili adik. Makanya bentuknya menjadi adik mengatakan. Nah, kalau adik mengatakan berarti kan bisa orang lain yang mengatakan kan, kapan kita pulang? Nah, itu. Sedangkan kalimat langsung itu bentuknya begini. Adik bertanya, koma, tanda petik. Nah, ini kalimat langsungnya ini. Kapan kita pulang? Kalimat yang langsung diucapkan adik. Maka diawali dengan huruf kapital. Ini yang saya blok kuning anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Ditulis dengan huruf kapital, dirangkaikan dengan tanda hubung seperti ini. Sedangkan kata-kata yang menunjukkan nama jenis seperti jin, iblis, surga, malaikat, mahsyar, zakat, dan puasa tidak kapital. Jadi terfokus pada nama Tuhan dan pengganti nama Tuhan ya. Contoh, limpahkanlah rahmatmu ya Allah. Nah, yang Pak Bayu blok kuning ini mu ya. Mu di sini berarti adalah kata ganti Allah, rahmatmu. Mu ini adalah kembali ke Allah. Maka kata ganti ini ditulis kapital M-nya. Ya. Karena kembali ke Allah, nama Tuhan. Begitu juga kata atau ya kata ganti yang menunjukkan Tuhan. Contohnya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini kan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa itu kan intinya Allah kan. Nah, kata ganti itu ditulis dengan huruf kapital. Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kan adalah kata ganti dari Allah. Maka kata ganti itu ditulis dengan huruf kapital semua. Gitu ya anak-anak ya.
Nah, kata-kata keagamaan lainnya yang harus ditulis dengan huruf kapital adalah nama agama dan kitab suci seperti Islam, Hindu, Buddha, Injil, Al-Quran. Maka huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Ini ya. Kemudian yang C, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, agama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama diri atau nama orang, anak-anak. Jadi gelar-gelar kehormatan, keagamaan, keturunan, jabatan, tapi yang diikuti nama diri. Contohnya, atau nama orangnya. Pergerakan itu dipimpin oleh Haji Agus Salim. Nah, haji itu kan adalah gelar keagamaan setelah orang menunaikan ibadah haji. Nah, haji ditulis kapital apabila diikuti nama diri ini, Agus Salim. Maka hajinya ditulis kapital hanya. Presiden Joko Widodo. Presiden itu adalah gelar jabatan yang diikuti nama diri, maka ditulis kapital P. Presiden Joko Widodo tiba di rumahnya pukul 07.00 WIB, contohnya ya. Nah, jika tidak diikuti nama orang, nama gelar, jabatan, dan pangkat itu harus ditulis dengan huruf kecil, anak-anak. Tidak diikuti nama diri. Yang pertama tadi diikuti nama diri. Contohnya, calon jemaah haji. Nah, ini tidak merujuk pada orang tertentu, hanya mengungkapkan calon jemaah haji. DKI tahun ini berjumlah 500 orang. Maka tulisan hajinya ditulis kecil karena tidak ada nama dirinya, nama orangnya. Seorang presiden, nah ini juga tidak merujuk pada seseorang, nama orang, maka ditulis kecil presidennya. Seorang presiden akan diperhatikan oleh rakyatnya. Nah, paham ya anak-anak? Yang pertama tadi diikuti nama diri, maka ditulis kapital. Yang selanjutnya ini tidak diikuti nama orang, maka ditulis kecil, tidak merujuk kepada seseorang. Lanjutnya, akan tetapi jika mengacu pada orang tertentu, gelar, jabatan, dan pangkat itu dituliskan dengan huruf kapital. Nah, ini meskipun tidak diikuti nama orang, anak-anak, tapi gelar itu mengacu atau merujuk kepada seseorang tertentu. Maka ditulis kapital juga. Contohnya, pagi ini Gubernur Jakarta terbang ke Pulau Kalimantan. Nah, di sini Gubernur Jakarta itu kan gelar ya, tapi tidak diikuti nama diri. Tadi kan kalau tidak diikuti nama diri kecil. Kok ini kok besar, Pak? Karena Gubernur Jakarta di sini pagi ini Gubernur Jakarta ini menerangkan Gubernur Jakarta. Siapa Gubernur Jakarta? Pak Anies Baswedan sekarang ya. Nah, kalimat ini Gubernur Jakarta di sini merujuk kepada seseorang, yaitu Pak Anies Baswedan, maka ditulis kapital. Gitu anak-anak. Pagi ini Gubernur Jakarta kan sama dengan pagi ini Anies Baswedan, begitu kan? Karena Gubernur Jakarta saat ini adalah Anies Baswedan. Terbang ke Pulau Kalimantan misalnya. Kalimat yang kedua, Menteri Pendidikan RI. Nah, siapa Menteri Pendidikan RI? Merujuk kepada siapa? Pak Nadiem Makarim. Makanya tulisan Menteri Pendidikan di sini ditulis kapital M. Menteri Pendidikan P ditulis kapital. Memberikan sosialisasi kepada guru. Nah, itu anak-anak. Lalu yang D, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh, kebanyakan suku Jawa, nah Jawa ini adalah nama suku kan, maka nama suku ditulis kapital awalnya. Tapi tulisan
atau kata sukunya tetap kecil. Yang ditulis kapital itu adalah nama sukunya. Jawa, Madura, Sunda, itu yang ditulis kapital. Memiliki sifat yang halus dan ramah. Kita bangsa Indonesia. Nah, nama bangsanya yang ditulis kapital, bukan kata bangsanya ya. Kata bangsanya tetap ditulis kecil. Indonesia, Inggris, Arab, itu ditulis kapital. Awalnya ya, harus bertekad untuk menyukseskan pembangunan. Kita harus bangga mempunyai bahasa Indonesia. Tulisan bahasanya kecil, Indonesianya kapital. Ya. Lalu yang E, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya anak-anak, tahun 1986 Masehi adalah tahun yang suram bagi perekonomian kita. Masehi adalah nama tahun. Itu ya, ditulis kapital anak-anak. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, A, kapital, nama bulan. Dahulu pernah terjadi perang Candu di Cina. Perang Candu ini adalah peristiwa sejarah, maka ditulis dengan kapital P, perang Candu, C ini. Ya. Begitu juga nama hari anak-anak. Hari Senin, Selasa, Rabu itu ditulis kapital. Hari raya juga ditulis kapital, hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu ya. Lalu yang F, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografis yang diikuti nama diri. Jadi nama geografis itu tempat anak-anak, nama tempat yang diikuti nama diri. Contohnya tahun 1998 Sumatera Barat. Nah ini nama geografis Sumatera Barat ini. Jadi ditulis kapital ini yang saya blok kuning. Mendapat anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha. Contoh lagi, sampah di Kali Ciliwung. Nah, Kali Ciliwung itu nama diri. Nama geografi yang diikuti nama diri Ciliwung ini. Kali Ciliwung akan diolah menjadi bahan pupuk dan kertas. Misalnya Mas Nizom pergi ke pantai Watulo. Nah, Watulo itu ada nama dirinya. Lanjut ya. Akan tetapi anak-anak, jika tidak diikuti nama diri, maka nama geografis ditulis dengan huruf kecil. Begitu juga bila nama geografis menjadi nama jenis. Maksudnya bagaimana? Contoh, nelayan itu berlayar sampai ke Teluk. Teluk itu kan nama geografi, tapi tidak diikuti nama diri. Teluk apa? Hanya Teluk saja, maka ditulis kecil anak-anak. Kita tidak boleh membuang sampah ke pantai misalnya. Nah, pantai itu nama geografis tapi tidak diikuti nama diri anak-anak, maka ditulis kecil. Misalnya kalau tadi pantai Papuma, pantai Tanah Lot, pantai Payangan yang diikuti nama diri itu baru ditulis kapital. Nah, atau bila nama geografis menjadi nama jenis, itu ditulis kecil anak-anak. Jenis itu bagaimana Pak? Misalnya menjadi jenis makanan, jenis minuman, itu menjadi nama diri maka menjadi kecil anak-anak. Misalnya ini, pisang Ambon. Ambon itu kan nama geografis, harusnya kapital. Tapi karena menjadi jenis buah-buahan, pisang Ambon menjadi ditulis kecil. Pecel Kediri misalnya ini, kecil kan? Karena menjadi jenis makanan anak-anak. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Lanjut yang G, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi. Itu ditulis kapital. Contoh, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah dokumen resmi ya. Ditulis kapital ini, semua unsurnya. Menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini lembaga negara, MPR ya. Nah, setiap unsurnya ditulis kapital anak-anak. MPR ya. Oke. Selanjutnya yang H, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata pada judul buku, majalah, surat kabar, judul karangan, kecuali kata partikel seperti di, ke, dari, untuk, yang, dan yang tidak terletak pada posisi awal. Jadi dipakai pada judul buku, artikel, surat kabar, kecuali partikel-partikel itu ya. Di, ke, dari, untuk, yang tidak berada di posisi awal. Kalau di posisi awal kapital nanti. Contoh, dari. Nah, ini dari harusnya kan kecil, tapi karena di posisi awal maka ditulis kapital. Dari Ave Maria ke. Nah, ini ke kecil karena di tengah-tengah anak. Jalan lain menuju Roma. Maaf. Ini J-nya ini harusnya kapital ini. Saya salah ketik J ini. J ini harusnya kapital. Jalan lain menuju Roma. Cermat berbahasa Indonesia. Itu anak-anak. Selesai. Sementara EYD part 1. Nanti akan ada susulan part berikutnya anak-anak. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.